Kalau kematian itu sesuatu yang menakutkan, pasti Nabi nggak menyuruh kita untuk itu maut, ya kan? Masa kita suruh mengingat sesuatu yang menakutkan? Kata Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kelezatan dunia. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Nabi tidak menggambarkan sesuatu yang menakutkan dengan kematian. Karena ternyata di situ disebutkan di Al-Quran ada yang lebih enak kok sambil tidur ya. Ya kan di situ dia disebutkan. Jadi tidak semua kematian itu menakutkan. Kita orang beriman harusnya nggak khawatir dengan kematian yang menakutkan. Karena apa? Kematian yang menakutkan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Jadi kita nggak perlu takut dengan kematian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang beriman itu harusnya kematian itu adalah sesuatu yang ditunggu. Ibu sudah menurut. Tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang terakhir, ya. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhan berarti kita harus mati dulu ya. Falyamal amalan sholihan, maka kalau memperbanyak amal kembali, semua itu syaratnya. Ya, wala yusyrik bi'ibadatihi hada, dan janganlah mempersekutukannya ketika beribadah dengan sesuatu. Syaratnya itu. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, kenapa kita harus tahu mati? Ya, kematian sesuatu yang mustahil. Kita tidak usah takut. Syarat Allah mencabut nyawa kita bagaimana itu urusan Allah. Yang penting kita minta, ya Allah jadikanlah hari terbaikku adalah hari saat aku berjumpa denganmu. Itu kita berbuat ada ya. Jadi kita minta pada Allah pertemukan hari yang terbaik adalah hari ketika kita berjumpa denganmu. Ya. Jadi kenapa para sahabat sangat merindukan berjumpa dengan Allah, sampai-sampai di kisah seorang sahabat ketika perang Uhud beriringan dengan Rasulullah naik kuda sambil makan kurma. Ya, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, apakah kalau hari ini aku berbunuh, aku akan masuk surga? Kata Nabi, iya. Kemudian sahabat tadi tidak sadar dibuat sisa kurma. Kalau nunggu habis kurma, kemudian dia langsung berangkat medan jihad. Gitu. Jadi kematian tidak sesuatu yang harus kita takuti. Ya. Kenapa kita takut mati? Sebenarnya mau alasan apapun ya, mohon maaf, mau alasan apapun, takut mati itu karena kita punya kebutuhannya yang berlebihan. Cinta dunia. Kalau kita alasan belum siap, amalannya belum siapin, ya kan? Belum siap tapi nggak pernah nyiapin, berarti sebenarnya kebutuhannya yang lebih dominan. Kata Nabi, salah satu penyakit umat yang kenapa umat manusia, umat Islam itu seperti buih di lautan, karena punya penyakit wahana, cinta dunia dan takut mati. Kenapa takut mati? Ada yang nanti kalau aku mati suamiku tidak lagi. Saya tapi hartanya menikmati kamu mati apa namanya? Bisa keduanya. Ada yang mengatakan nanti kalau saya mati anak saya ngasih makan siapa? Saya nggak ngasih makan anak saya, Bu. Yang ngasih makan itu Allah. Anak saya hidupnya saya ngasih makan. Saya ngirimin surat apa uang buat makan. Saya percaya yang ngasih makan Allah. Saya selalu berdoa, ya Allah cukupi kebutuhan anakku. Karena kalau anak saya bukan mencukupi, sudah cukup buat saya. Insya Allah Allah akan cukupi. Jangan baru di pesantren, aduh kasihan. Nanti di pesantren makan apa gitu ya. Itu kebutuhan kita terlalu khawatir dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia kita sebenarnya sudah dijamin. Rizki kita sudah dijamin ketika ruh itu ditumpah ke dalam rahim kita kepada janinnya. Nanti ketika ditumpah ruh, Allah sudah tentukan ya rizkinya, jodohnya kan ya. Jadi anak itu sudah ada jodohnya, ya kan? Tinggal kita minta kepada Allah yang terbaik, ya. Jadi hubungannya tetap ada yang membuat kita takut adalah hubungannya, ya kan? Harusnya kalau kita memang takut kematian
karena Allah maha ada. Kalau kita belum siap ibadah sedikit, jangan nanti ibadah masih merasa belum siap, ibadahnya sedikit tapi ibadahnya tidak bertambah, bilangnya tidak bertambah, sholatnya segitu aja. Jadi apa yang membuat kita takut? Ternyata tadi kubur dunia. Cinta kita berlebihan, kalau salah itu dengan anak kita, kalau kita mati aku sudah tahu siapa yang akan ngasih makan yang akan ngurusin, sudah Allah sudah siapkan. Bukan kita yang nyiapin, ya Bu. Karena saya belajar dari diri saya sendiri, Bu. Saya dari lulus SMP saya dikasih makan sama orang tua saya. Itu yang membuat saya yakin bahwa yang ngasih makan bukan orang tua saya, tapi ya kan? Ya, jadi ibu nggak usah khawatir ya. Jadi sekarang gimana? Sudah siap mati? Ya. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah mindset tentang mitos-mitos yang ada dalam mengurus jenazah. Yang banyak membuat takut adalah takut nanti tak bayang terus. Takut begitu ya, biasanya begitu ya. Membandingkan jenazah takut dengan berbagai macam alasan. Ada orang punya takut mati. Ya. Jadi saya menyampaikan bahwa tidak ada mitos-mitos dalam mengurus jenazah, itu ada mitos-mitos. Ya, ada mitos-mitos yang ketakutan nggak ada. Coba bayangkan kalau yang kita mandikan itu adalah ibu saya, saudara perempuan saya, anak saya. Bagaimana kalau ketika saudara saya, ibu saya meninggal nggak ada yang memandikan? Kalau kita bisa kan nggak harus menunggu orang lain, ya kan? Yang memandikan jenazah itu bukan profesi, bukan apalagi mata pencaharian yang biasa, bukan profesi. Makanya saya suka sedih kalau ada yang bilang itu yang tukang mandi jenazah bukan, ya kan? Itu kan bukan profesi, itu kewajiban kita. Ngapain tunggu Tuhan? Itu kan bangunan. Nggak usah tunggu, kalau kita bisa kenapa harus mati? Itu kewajiban kita, bukan profesi, bukan harapan negara, bayaran dan sebagainya. Bukan. Kita akan berdosa kalau dalam satu wilayah, misalnya satu RT ada yang meninggal, dan ada satu yang bisa ngurusin jenazah, itu semua di satu RT. Makanya kalau kita nggak mau aktif sebagai tim, sebagai orang yang bisa berkiprah di jenazah, Masya Allah, kita belum gugur kewajiban kita. Karena kalau ibadah itu bukan kalau sudah ada sudah, tapi seberapa mencukupi. Kayak saya sekarang nih lagi di Cianjur atau kemarin ketika COVID, Masya Allah yang meninggal berturut-turut. Kalau timnya cuma 3 orang nggak cukup. Jadi satu timnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang dibutuhkan pada saat itu banyak, berarti timnya harus banyak. Ya. Jadi hindari mitos-mitos menakutkan. Kita harus meyakini yang pertama, kenapa kita nggak perlu takut dalam mandikan jenazah? Pertama, dalam mandikan jenazah itu adalah satu kewajiban, satu perbuatan baik, satu amal baik yang insya Allah nggak mungkin sama Allah dibalas dengan keburukan, ya kan? Kita beribadah, masa dibalas dengan keburukan? Nggak ada dong, ya kan? Kan jangan sampai begitu ya, khawatir. Padahal kita berbuat baik karena ketika kita mandikan jenazah ini adalah amal soleh. Jadi jangan khawatir, pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Tidak mungkin Allah balas dengan keburukan. Yang pertama. Yang kedua, nggak ada yang membuat kita takut dari mayat itu. Tapi kalau kita mandi itu sudah kita. Apa dia ngajakin, ayo ikut saya. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita mengalami pulang jam 12 malam gitu ya. Nggak ada tadi teman-teman di depan kita emang nggak ada apa-apa. Emang mayatnya ikutin kita. Pulang main jenazah, pulang jam 12 malam. Gitu, sendiri gitu. Aku gitu masih ya, jadi kita melakukan itu harus kita hilangkan. Nggak ada syarat-syarat, nggak ada syarat-syarat memandikan jenazah. Kecuali pertama dari ikhlas, yang kedua mengetahui syaratnya. Ya kan? Cara diterima ibadah cuma 2, ya kan? Ikhlas karena Allah dan tahu syaratnya. Syaratnya benar. Ikhlas sekaligus bagi kita tahu caranya, nggak bisa, harus tahu caranya. Ya makanya
jenazah, memandikan dan mengkafangi jenazah. Ya, jadi hilangkan tuh, nggak usah takut. Ya, yang sudah meninggal, nggak bakalan ngajak-ngajak kita. Kalau kita belum waktunya, nggak bakalan. Jadi nggak usah ya. Kalau kita belum siap, berarti harus sering. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita sering memandikan jenazah. Semakin sering kita berinteraksi dengan jenazah, semakin kita bisa membedakan antara orang-orang yang husnul khotimah dan yang su'ul khotimah. Ketika kita memandikan jenazah orang yang bagus, wajahnya berseri, tersenyum, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk yang husnul khotimah. Ketika kita memandikan orang yang naudzubillah min dzalik, yang su'ul khotimah, kan ada ciri-cirinya ya, orang yang su'ul khotimah, kita bertahan kepada Allah yang Allah kepadamu dari su'ul khotimah. Jadi kita yang melakukan, jadi kita siap untuk jadi tim yang ya. Itu yang dimuatkan di sini akan saya bahas. Nanti kalau ibu tadi mau bertanya silahkan. Nanti tapi kita akan langsung ke materi tentang memandikan jenazah. Ini sudah yang siap untuk jadi yang siap nanti dapat sesuatu istimewa Bu. Ya, karena mejanya kan kurang panjang, kayaknya enggak. Oh, ini panjangnya kurang lebih 1 kayaknya yang kecil itu agak pendek ya. Tapi kalau orangnya tinggi nggak muncul. Kalau pakai bangku kita pakai bangku. Maksudnya kalau pakai bangku itu kita pakai meja tuh biar yang di belakang nggak perlu berdiri ya. Gitu. Gimana nih anaknya? Ini pakai boneka. Panjang sedikit ya, sedikit ya. Tidak ketinggian, dapat kurang panjang. Sengaja tinggi. Ada yang siap? Tingginya berapa? Ada yang saya kurang meja ibu-ibu? Silakan. Tingginya kurang lebih 150. Kalau tidak ada insya Allah, karena ini kuat ya. Kurang sedikit. Tidak apa-apa kalau. Coba, silakan. Gantung sedikit tidak apa-apa ya. Cukup saja ya. Sudah cukup Bu. Sudah siap Bu. Sudah siap belum? Maksudnya siap kita jadi praktek ya. Duduk. Sangat dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang perlu kita siapkan ketika mau memandikan jenazah adalah kain kafan. Kemudian kayak ini ya. Di sini, kalau di situ nanti nggak kelihatan ya. Kita aja. Bukan hanya jadi tahapannya ya Bu ya. Sebenarnya ada modul ya Bu ya, tapi modulnya itu hanya per grup satu modul. Para panitia mohon dibantu ke depan ya. Jadi gini Bu, yang perlu disiapkan yang pertama kalau kita tanya ya Bu, tanya biasanya kalau kita mandikan jenazah sudah ada nyiapin air ya Bu ya. Ada yang perlu kita siapkan itu. Silakan kami semua panitia, kecuali dokumentasi, silakan ke depan. Dokumentasi bisa ikut maju ke depan untuk kami dokumentasikan. Jadi ada beberapa yang kita siapkan tuh, ada air di dalam, ada metode di dalam.
di darah ya. Ya ini kurang sih segini, maksudnya agak banyakan. Nanti kita remas-remas sampai dia keluar rusak ya. Fungsinya kalau untuk menghilangkan kotoran-kotoran di dalam pada diri jenazah. Jadi mungkin 2 atau 3 kali lipat ini ya. Jadi kita taruh di baskom atau ember kecil, kita remas-remas. Jadi yang kita siapkan daun bidara yang sudah kita remas-remas. Kita siapin ember ya, di ember kecil. Kemudian yang kedua, sabun dan sebagainya kita siapkan. Nah selain air bidara, itu nanti ada satu lagi ember air kembang dicampur dengan kapur barus. Ya, kapur barus ada yang nggak tahu kapur barus? Apa itu kalau kita kita hancurkan sampai halus ya, kemudian kita bagi 2 ya, bagi 2. Yang satu nanti buat taburan di kain kafan, yang satu dicampurkan dengan air bunga ya. Air bunga itu nggak usah punya mitos macam-macam ya Bu ya. Bukan karena syarat harus ada air bunga 7 macam 7 rupa, mandi kembang tengah malam pakai ketan 7 rupa. Bukan. Jadi sebenarnya fungsi air kembang itu, air disunahkan itu, air kembang itu adalah yang mewangi-wangi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk nanti di akhir biar jenazah itu kan kadang-kadang ada yang tidak langsung dimakamkan ya. Jadi biar tetap bau harum ya. Jadi air kembang, ada daun pandan, ada kembang macam-macam ya. Disunahkan air kembang yang wangi, ya mengandung wanginya. Karena kan nggak boleh dipakai parfum alkohol ya. Itu ya, jadi air kembang sama ada 2 ember. Saya pernah embernya kurang sayangnya ya. Saya bilang 4 ember. 4 ember, 4 gayung. Sebenarnya kalau kita kecil gitu ya. Saya lupa pada rumah ada anak kecil. Ya, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya sudah tahu ya. Nah kemudian kalau di perumahan itu kan biasanya rumahnya tidak lebar, ya Bu ya. Jadi untuk menyiapkan kain kafan itu butuh uang, ya kan? Makanya biasanya kenapa kita perlu ada tim? Jangan cuma 1, minimal 3 orang untuk memandikan orang dewasa. Kalau anak kecil mungkin 1 cukup, tapi kalau orang dewasa tidak bisa hanya 1 orang, ya. Minimal 3. Kenapa? Karena biasa di perumahan bukan karena harus 3. Nah, tapi karena gini, ketika ruangannya sempit, ya kan? Sedangkan kita kan butuh tempat untuk kain HP satunya buat Dedek. Bagaimana kapannya belum digelar, gitu kan? Di sini. Jadi kan kita sebenarnya kapannya dulu. Jadi kita siapkan dulu kain kafannya. Nah jenazahnya ditaruh dulu di tempat pemandian. Jadi, nah tempat yang tadi buat naruh jenazah bisa buat gelar. Ya, jadi itu ininya ya. Teknisnya ya. Kemudian kita akan coba menyiapkan kain kafannya dulu sebelum mandikan ya. Menyiapkan kain kafannya dulu. Kalau untuk perempuan ada berapa lapis? 5 lapis. Buat ininya. Jadi 2 lapis di luar, Wifi. 1 lapis baju kurung, 1 lapis rok, 1 lapis kerudung. Ya biasanya kita suka tambah CD atau CD. Celana dalam. Sama ada juga yang sudah pakai BH itu biasanya untuk antisipasi. Biasanya kalau kita mengurus jenazah yang mohon maaf yang badannya besar, kadang-kadang suka yang payudaranya suka ya. Jadi kita bikinkan bra ya, bikinkan bra untuk mengencangkan sedikit gitu. Jadi fungsinya bukan pelapis ya, bukan menambah lapisan, tapi hanya menjaga agar tidak ketika dipanggil mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang diurus mungkin kecil nggak begitu ini, itu tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Ya kita coba menyiapkan. Yang pertama dipersiapkan adalah tikar,
Yang pertama kita sebut adalah tikar, karena tikar itu bagian terakhir ya, bagian terakhir untuk membungkus jenazah. Tikar ini fungsinya ini sebenarnya bukan untuk membungkus dalam artian yang harus dimasukkan ke dalam kubur ya. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga ketika dibawa, ya dibawa ke keranda atau pakai mobil jenazah, ketika kan suka goyang-goyang ya, untuk menjaga agar kain-kainnya tidak kemana-mana. Jadi ini bukan hukum harus ada ini sebenarnya cuma untuk antisipasi. Apalagi kalau misalnya harus dibawa ke Jawa, kan harus ini keinginan luar ya. Ini bukan, ya, karena ini tidak dimasukkan ke dalam jenazah kubur. Kemudian juga selain itu juga tidak langsung pakai langsung ya, karena kalau kita melihat kejadiannya yang pemain ini ya, mobil jari itu pemain itu pimpinan itu yang akhir ayatnya nama sebelah menjadi karena saking cintanya pengikutnya ditarik sampai akhirnya yang katanya terbuka auratnya. Maksudnya menjadi itu adalah hanya salah satu cara, jadi tidak wajib ya. Karena kalau di Mekah nggak ada pakai begini, Bu ya. Yang takutnya nanti ini harus gitu ya. Baik, selanjutnya kain kafan yang pertama. Silakan Bu Imas diukur. Ya, ukur dulu ya. Nah, silakan Ibu. Jadi pas Ibu ukuran orangnya. Ya, diukur pas ukuran jenazah, kemudian ditambahkan 3 jengkal. Ya, ditambahkan 3 jengkal. Turun dulu Bu, karena kain kafan sudah diukur. 3 jengkal, mengukur dari mana? Penambahan 3 jengkal dari? 3 jengkal lebih. Ya, sudah mempersiapkan kain kafan tadi ya, ukuran dari jenazah, kemudian ditambahkan 3 jengkal. Jengkal itu yang gini? Iya, tangannya nambahin buat kainnya. Lebihan. Bagian kain. Oh. Kalau buat diikat-ikat. Oh iya. Ya, ukuran jenazah ditambah 3 jengkal. Kalau yang kita mandikan itu besar, ya, nggak cukup 2 kain, itu biasanya ada 1 kain yang kita jelujur. Kalau dijulujur ya Bu, jadi tidak dimaksimalkan jahitannya, dijulujur saja. Jadi nanti dia muat. Jadi nanti ada tetap 2 kain, tapi yang 1 lebar, yang 1 kecil, ya, biar muat sebenarnya. Tujuannya biar muat. Kain kafan itu rata-rata lebarnya 115, nggak ada 150, ya, rata-rata 115. Kemudian kedua ya,
Ini untuk bajunya, ini bagian luar ya Bu, ini bagian luarnya. Kemudian ini untuk bajunya. Berapa ukurannya? Katanya model bajunya, bajunya lurus tuh, tidak ada modelnya. Ya lurus. Ya, kira-kira ini ya ukuran badan dari jenazah. Kemudian nanti karena akan disambung dengan roknya. Kemudian digunting ya, ini bagian kerahnya. Ini untuk bagian kerahnya. Agar lebih ini ya, untuk memudahkan untuk memasukkan. Nah, seperti ini ya Bu ya ukurannya. Yang biasa jadi baju. Ini kalau ini polanya pasti Bu ya. Kemudian kita setelah bajunya kita akan roknya rok abu. Ya, ini ukuran roknya. Sesuai dengan ukuran jenazah ya. Kalau jenazahnya besar berarti harus lebih lebar. Biasanya kalau kita lagi takziah dengan orang menyampaikan baik apapun, kapan kita datang begini ya. Nah, salah satu mitos juga katanya kalau lagi mandi kalau menyampaikan jenazah jangan di dapat, jangan di sampingnya mayat. Nanti dia kaget, dia kaget banget, kaget banget. Terbangun. Jadi tidak ada mitos-mitos seperti itu ya Bu ya. Atas Jawa biasanya. Oh iya gitu ya. Saya pinta. Kemudian selanjutnya yang dipersiapkan. Mana? Maira di belakang nih. Mbaknya mana mbaknya? Maira, itu yang dedeknya. Maira. Bantuin itunya tuh. Tangan umumnya lagi videoin. Ayo. Goyang-goyang nih. Iniin. Tuh. Pindah. Oh, itu celananya ya? Ini untuk celana dalam. Oke, seperti popok yang hanya lurus. Apa namanya, sediakan
makan. Ya, boleh ya, sama seperti ini cuma dia lebih panjang ya. Ini tadi yang kain paling buat, kita ambil sisinya buat ya, kalau kita bikin tali ya, talinya itu untuk ukuran dewasa ada 5, kalau untuk anak-anak itu 3. Ya, untuk dewasa itu 5, kalau untuk anak-anak 3. Kelihatan banget kalau sudah biasa ya Bu, kelihatan banget. Jadi biasanya sambil kita yang sebagian ngurusin persiapan ini, yang tim yang lain biasanya nyiapin tuh, bukain bajunya, gunting bajunya jenazah ya, dibuka bajunya, dibukanya kalau saat ketika di bawah, tapi ketika sudah di atas tempat memandikan ya. Iya, jadi ketika sudah di atas baru kita buka bajunya, jangan buka di situ aja sudah di ya. Ya, sekarang kita sudah tahu ilmunya ya. Nah, besok lagi berarti tidak boleh diulangi lagi. Jadi ketika buka bajunya adalah ketika sedang mau dimandikan ya. Iya, ngangkatnya ntar udah gak pakai baju ya. Langsung dilepasin ya. Oh. Ngeri ya dilihatin nih. Oh. Aku belum pernah lihat sih. Soalnya ditutup kan, mandi. Ditutup kan. Tapi kan kalau itu tahu. Saya udah lihat mau nggak mau pasti kan terjun ya. Ya, nanti untuk praktek cara memandikan, cara pengurusan jenazah nanti dari panitia dulu, dan kemudian nanti diberikan kesempatan ya bagi peserta untuk mempraktekkan ya bagaimana cara mengurus jenazah. Kita siapkan talinya ya. Talinya kalau untuk kepala sama kaki cukup pendek saja. Yang panjang itu biasanya bagian dada sama bagian pinggul ya, pinggul. Kaki juga nggak terlalu panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 lapis talinya. Tali 5. Oh, tali 5.
Ya Bu, jadi ini otak itu apa namanya? Kaki ujung, bukan kaki, apa sih namanya? Penutup kaki ya. Jadi di ujung. Nah untuk nanti ini untuk dilutut, ini dipindah untuk pinggul, ini di dada, dan ini kepala, atas kepala gitu ya. Ya kita mulai pasang. Untuk yang pertama, ya bagian luar, baju bagian luar. Kita perhatikan Ya. Bagian bawah, bagian kaki ada di ini. Ya. Ini dari atas, dadanya lebih ke atas ya. Kemudian dilanjutkan lapisan kedua. Kita lanjutkan lapisan kedua ya Bu. Nggak ada orang. Nggak kelihatan saya. Ya, agak diserongkan ya Bu. Jadi miring, maksudnya gini, bawah itu kan kaki sempit. Ya. Jadi dia nggak usah di ini Lebar. dengan lebih lebar atas, ya. Lebar atas, lebih lebar atas, ya. Ini nggak bisa sih emang di lantai ya Bu, karena kalau di lantai itu lebih luas ya. Kemudian kita siapkan kerudungnya. Oh, kerudung. Kerudung ya, selanjutnya adalah kerudungnya. Iya, setelah lapisan kedua dilanjutkan dengan kerudungnya. Ini kalau jenazah perempuan ya. Iya. Ada dua. Biar tidak tegang Bu ya. Kayaknya tegang banget ini ya. Jadi serius kan kita menepis rasa takut Bu. Iya. Dilanjutkan dengan baju setelah kerudung ya. Apa ketika ngangkat jenazah kan biasanya kita minta tolong orang untuk ngangkat jenazah, Ya. ada yang mengarahkan ke sini gitu ya. Ini nanti dia harus dimasukkan. Oh, iya masukin. Jadi ini nanti dia pas. Ya udah. Ya, yang penting ada guntingan di depannya biar memudahkan untuk Udah baru memasukkan. rok. Ini roknya. Sampai se betis lah ya. Dua betis. Dia takut ya. Mohon maaf ya, modal bajunya tidak ada yang request ya. Ini sudah paten Bu. Mau jadi modal aslinya. Benar. Sudah paten ini. Ini sarimbit sesungguhnya ini Bu ya, sarimbitnya. Sarimbit kita kalau kita Air meninggalnya. sutra sesungguhnya ya. Ya, ya, ini celana. Lu pakai BH ya? Ini celana dalam. Ya, ini popoknya atau celana dalamnya. Ya, satu lagi ya urut-urutannya ya. Diingat-ingat. Lapisan pertama, kemudian lapis kedua, posisinya agak nyerong, kemudian dilanjutkan dengan kerudung, ya, kemudian baju, lanjut dengan roknya, kemudian ini celana dalamnya atau popoknya. Nah, sekarang saya akan dibikin beranya atau BH-nya. Kan bahasa keren ya Bu. Bra pakainya. Kayak popok bocok. Iya. Jadi masa mau pakai celana winner? Winnernya mahal lagi, bakwal. Di bawah sini nggak ada bakwal.
Banyak nggak dibentuk. Untuk ukuran berat tidak ada Kan dikecil juga, doang. ya. Tidak ada size 38 hari 40 tidak ada. Ya. Oh, nggak ada size. Kemudian kita pakai kapas yang banyak ya Bu. Di kapas kita apa namanya di sini kita nggak usah dibuka ya Bu. Kalau yang kapas ya, kapas buat di sini. Iya. Jadi agak banyak untuk di sini karena khawatir ada cairan yang keluar. Kadang-kadang ada jenazah yang maaf mungkin punya ambeien yang sudah jadi sudah keluar sendiri Pecah ya. dibentuk sudah. Enggak aja nanti ditangkupin. Iya Bu. Tidak ada sambutannya di belakangnya. Ya, bisa ini Ya kalau bagian besar. bisa digunting kayak gini, bisa dibikin begini, kali begini sampai dari sini di kanan kiri ya bisa. Kemudian kalau sudah kapas, kita siapa pakai biasanya kita taburi bumbu baru yang tadi sudah dihaluskan, sisanya itu kita taburkan ya. Kemudian bumbu cendana ini fungsinya sebenarnya untuk menghilangkan bau ya, Biar harum. untuk menghilangkan bau. Terus biasanya ada parfum yang alkohol ya, biasanya kemudian ada juga kalau yang misalnya ada jenazah yang mungkin dia ada sakit yang kadang-kadang ada mungkin keluar cair bernanah atau apa yang bau, suka ditambahkan kopi, bubuk kopi ya. Jadi untuk menghilangkan bau ya. Kalau ibu kemarin baca berita tentang satu keluarga di Kalideres, ya kan? Itu kan sama warga dikaburin kopi ya. Nah itu sebenarnya fungsi kopi bukan buat diminum, bukan jenazahnya suruh minum kopi, tapi sebenarnya maksudnya untuk menghilangkan bau ya. Kan jadi bau kopi kan enak ya, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ini siap. Ini saya nggak perlu ditaburkan. Yang penting ibu tahu ya. Nah nanti caranya biar ini nggak berantakan. Ya, ditumbuk halus, dibagi dua, separuh buat taburan, separuh buat dicampur di air kembang. Ya, dicampur di air kembang. Ya, ini kita lipat pelan-pelan. Maaf, Silakan dibantu gitu. Oke, susunan kain kapan sudah dipersiapkan. Jadi kita akan praktek memandikan ya. praktek memandikan jenazah. silakan ibu camat. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini zikrul maut ya Bu, karena materi kita Jalasa Ruhi itu artinya majlis ruhiyah, majlis untuk meningkatkan ruhiyah. Nah ini kan biasanya kita hidupkan kain ya. Ini harusnya sampai sini, nggak usah takut. Kalau kamu menghilangkan persediaan itu takut dulu. Kita harusnya ini ditutup, ini nggak usah kita tutup ya. Jadi ini sudah siap, kita anggap saja ya Bu, ini bajunya sudah kita gunting, sudah kita buka, sudah kita bersihkan, pampasnya sudah kita buang ya. Kalau misalnya dia pakai pampas ya, sudah kita buang. Nah kita siapkan. Nah yang pertama belum. Air biasa dulu kita guyur ganjil, guyurnya rata ya. Jadi makanya biasanya perlu banyak gayung, 3 atau 4 gayung, karena kan kita guyur ya. Ya, jangan kita saya lupa sebelum saya jangan lupa pakai masker ketika yang memandikan.
plastik yang bagi jiwa ya Bu. Ya, begini ya. Nah, jadi kita pakai begini ya, sama masker jangan lupa ya. Jadi pakai ini kita pakai ya. Kemarin kita bersama semalam kita niat ibadah membantu saudara kita memandikan jenazah. Nggak ada doa khusus ya Bu ya, nggak ada doa khusus yang apa gitu biar jenazahnya nggak bangun. Nggak ada. Makanya tadi saya bilang tidak ada mitos-mitos dalam memandikan jenazah. Karena mitos-mitos itu tadi yang membuat orang jadi takut. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh bersama boleh bersama, boleh kita koordinasi dengan teman kita, itu boleh kita bicara. Yang nggak boleh itu kita ngomongin aibnya. Dia begini, kita nggak boleh. Misalnya kita melihat, ada komplain misalnya yang kita bilang, ini bang itu nggak boleh. Kita nggak boleh bukan bahkan termasuk misalnya dia punya penyakit, punya apa, itu kewajiban kita mandikan jenazah menutup aibnya. Makanya itulah kenapa penting buat kita bisa memandikan jenazah sendiri. Kalau keluarga kita yang meninggal, kita lebih bisa menutupi aibnya, ya kan? Kalau keluarga kita kan misalnya kita tutup aibnya, ya kan? Jadi itu ya Bu, ada tambahan. Kemudian kita siap apa namanya? Kita ambil air, kita undur ya. Di darat yang lain setelah kita mengiurkan, kita siram dengan air di darat sama dengan wajahnya. Diratakan ya, di darat itu kita ratakan ke seluruh badannya. Setelah itu baru kita mulai untuk yang lain, kalau ada tetangga, saudara yang memandikan, silakan bantuin bersihin hidungnya, telinganya, kukunya, gitu kan, mulutnya, dari pakaian apa ya dibersihkan. Itu biasanya kalau yang bantu-bantu sudah bisa. Kemudian ada yang membersihkan rambutnya ya, dikeramasin rambutnya, dikeramasin, disampoin ya, dibersihkan gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai baru kita istinja dulu. Kita istinja dulu ya. Jadi kenapa kita perlu ada dua orang di sini, orang di sini. Mohon maaf buat jadi nanti kita perlu sebelah sini boleh. jadi ada karena berat ya Bu, karena memang kalau jenazah nggak mau bangun. Jadi apa kita angkat sedikit, coba berangkat sedikit, ada yang pegang kepalanya, ada yang pegang dada. Biasanya kita tangan kita di jalan sampai ya di apa di tempat memandikan itu ya, karena sampai pegel luar biasa. ini mah jenazahnya badan. Ya, kemudian ya, jadi ada jangkar. Nah, biasanya kita tawarkan kepada keluarga, ada yang mau istinja enggak, mau membersihkan anusnya ya, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya, apalagi kalau yang dia masih ketika memelihara itu masih banyak makan, itu biasanya kotorannya banyak. Nah, itu biasanya kita istinja dulu. Nah, sambil istinja ini kita pakai sarung tangan, kita masukkan jari kita pakai sabun ya. Jadi ini sabun ini biasanya kita belah dua.